Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, di mana Anda berada. Kita mulai dengan kita akan bicara soal artikel pendapat big data dan implementasi ya. Kita mulai dari ya. Big data usage yang pertama. Ini saya temukan adalah dari artikelnya Beraldo de Milan. Ini bisa bisa kalau Anda rajin, kalau rajin sih harusnya Anda melakukan ya. Jadi dia bisa copy satu slide ini, bisa tahu di Scholar, nanti akan muncul PDF-nya. So, apa sih penerapan big data pada artikel ini? Penerapannya adalah dia menggunakan pemodelan data dari pemilih pada pemilihan umum berdasarkan data aktifnya. Jadi seberapa aktif mereka dalam data mereka dari sosial media maupun dari behavior. Jadi jadi menggunakan uh, individual voters sama social activism. Jadi basically semua kan dikelompokkan di 4 buah kuadran berdasarkan behavior ya. Jadi jikalau voters paling banyak ada kuadran A, maka Anda action bisa gini. Jadi jika model ini terbukti, politisi bisa mengubah bagaimana mereka kampanye berdasarkan pandangan dari voters. Ini di Indonesia mulai terapin. Jadi Indonesia tuh salah satu yang penerapan PLJ. Kalau Anda cek ya big data politik, wah gila, itu namanya data politics di Indonesia tuh luar biasa sekali loh, di mana Indonesia menggunakan sosial media sebagai bagaimana pendapat orang-orang terkait kalau kemarin ya Jokowi sama Prabowo. Serius itu sampai segitu ya, di mana ahli kampanye dari masing-masing kubu itu menggunakan data science untuk menerapkan, oh, pemikiran user gini, makanya dia akan terapin kampanye seperti ini. So ini sangat menarik sekali. Jadi penerapan big data, jadi digunakan bukan untuk kepentingan manusia tapi kepentingan politisi. It's still fun though. And then dari Cisco Money Never Had Back, ini adalah big data dalam vascular surgery. Itu berarti bedah kardiovaskular tuh bedah bagian dada. Jadi dari jantung, paru-paru, usus. Oke. Jadi vaskular sudah data dari 26 negara, 619 center di Amerika Sejarah, dan total ada 646.000 total pembedahan yang direkod. Fungsinya apa? Untuk memberitahu semua dokter dan men-share informasi dari bedah lakukan supaya memberikan bedah yang lebih berkualitas, research yang lebih kecil karena data yang baik banget, dan standar. Jadi bahkan mengubah standar loh di Hungaria, di Italia itu di paper yang ngomong itu ada mengubah standar pembedahan di sana berdasarkan based on data ini. Luar biasa sekali. And then Wang Eng dan Block itu bicara soal respon COVID-19 di Taiwan, big data analytics dan baru-baru lain dan teknologi barunya. Jadi uh, jadi di Taiwan itu harus kau tahu ya, hampir semua data pengguna itu disimpan oleh negara. SIM card record by negara, wifi record by negara. Jadi Anda mau kemana pun itu agak susah kalau nggak mau kabur negara. Jadi susah hilang dari grid. Jadi kerja dengan munculnya COVID-19, dia menggunakan big data untuk mengenerate data real time, itu menggunakan travel history sama clinical symptom. Jadi ada kena COVID, ada kan langsung kepetaan, oh ada kemana aja 2 minggu ini, di mana aja, kemungkinan berinteraksi dari siapa saja. Itu akan di tracing semua dari big data, dan itu makanya initial data generate itu sangat gede banget. Jadi mereka menggunakan ODP itu sangat cepat banget. Itulah hasilnya adalah uh, jadi hasilnya adalah Taiwan adalah salah satu negara paling awal yang actually selamat, menang dari COVID-19 menggunakan AI big data. Jadi big data berperan dari segi bagaimana initial gathering data. Luar biasa sekali. So di Indonesia gimana? Tadi kita bicara, kalau punya saya 3 internasional, 2 Indonesia. Indonesia gimana? Oke. Okay. Rosida Wihatiko sama Ermadi dan Nurul Syahadi bicara soal food rice national food policy menggunakan big data. Maksudnya apa?
menggunakan data dari penggunaan konsumsi produksi nasional dan penggunaan tanah dan konsumsi beras untuk memprediksi tren masa depan yang mana akan digunakan untuk mengubah kebijakan terkait beras di Indonesia. So, tahun depan impor apa tidak menggunakan big data analysis. Seru kan? Jadi big data itu memodelkan berdasarkan data point di dia waktu itu di Semarang kalau saya nggak salah, data point Semarang, sehingga dia bisa memprediksi ke depannya Semarang butuh impor apa enggak. Gila kan? Jadi orang jadi pemerintah gak perlu mikir tahun depan impor apa enggak. Oh, dengan cek data. Oh, data tunjukkan oh kita kurang 10%. Udah impor 5%, beres. Jadi tidak ada ekses impor sehingga beras nasional juga harganya tidak jatuh gara-gara beras impor. And then Handoko Mulyawan Tanuwijaya sama Tan Ciadi bicara soal big data dalam audit untuk sebagai deteksi data driven untuk kedepannya. So sedikit tentang audit. Jadi audit itu biasa dimunculkan dengan perusahaan-perusahaan yang bangkrut atau hampir bangkrut, itu membuat dia kelihatan lebih baik dengan performa lebih baik dengan mengubah data penjualan, mengubah data pendapatan sehingga kesannya profitnya baik. Tapi enggak, itu tipu masalahnya. Jadi kalau dengan laporan keuangan itu gampang banget. Tapi kalau menggunakan big data di mana semua data di tracing oleh masing-masing pengguna, masing-masing customer, masing-masing transaksi, it will be almost impossible to manipulate it. Memang sih ini masih ide belum terapin. Jadi kalau diterapin sama OJK, wah, penipuan di Indonesia akan turun jauh. Serius, kenapa? Eh, menipu data big data itu susah. Kenapa? Setiap data point itu berhubungan satu sama lain sehingga kalau mengubah satu saja gak cukup. Ada kalau mau menipu big data, ada harus menipu paling gak 5, ada harus mengubah paling gak 50% data. 50% data di perbankan itu sama dengan sekitar 6 juta transaksi. I want to see that. Okay, so thank you. Nanti itu adalah penerapan dari big data nowadays. Jadi harap Anda sudah mulai paham dan mulai mikir kira-kira big data kenapa mau ngapain. Oke, thank you.